Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang dalam hadirat Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya penyediaan dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersyukur buat hari yang luar biasa ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia akan janjinya. Penyediaan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada bersama dengan kami senantiasa. Selama seminggu terakhir Bapak Engkau sudah menyertai kami, memberkati anak-anak kami, orang tua kami, suami atau istri kami, juga menantu kami, dan semua usaha pekerjaan kami di masa sukar sekalipun masih ada, selalu ada penyediaan Tuhan, berkat khusus Tuhan bagi setiap kami semuanya. Kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, penuh hati yang melimpah dengan pujian bagi nama Tuhan, bersegala kebaikan Tuhan, bersegala kemurahannya dan kasih setia Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sembah Tuhan. Dalam kasih-Mu hidupku. Amin. Sama-sama nyanyikan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu.
rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Oh, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapmu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapmu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Need now under your wings, cover thee within your mighty hand. I rest my soul in Christ alone. Now His power in quietness and trust.
praise you above the storm. Father, you are King over the flood. I'll make me still and know you are God. Dengan sayangmu, namun hidupku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bersama-Mu, Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Syukur, terima kasih ya Tuhan. Bersama dengan Engkau kami melangkah, kami tidak perlu takut ya Tuhan. Karena Engkau selalu gembala kami yang baik. Engkau di depan kami Tuhan, menghadang musuh-musuh kami semuanya. Melewati lembah ataupun gunung sekalipun, kami tidak perlu takut Tuhan. Karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa Ebenezer. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kami semuanya. Syukur, terima kasih ya Bapa. Berfirman pada setiap kami jemaat-Mu ya Bapa. Kuatkan yang lemah, yang mulai goyah lututnya di dalam nama Yesus. Supaya terus tekun berdoa dan berharap sama Tuhan dan percaya akan janjinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, berkati umat-Mu, kuatkan iman kami semuanya. Di dalam berkat nama Yesus,
Roh hikmat-Mu, roh wahyu-Mu boleh mengalir pada saat ini Bapak. Memenuhi kami semuanya, supaya kami dengan jelas mengerti kehendak firman-Mu. Kami boleh hidup dalam kehendak firman Tuhan dan menikmati hidup yang terbaik, mentaati firman Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. 6 bulan sudah berlalu sejak ditemukannya virus corona jenis baru di kota Wuhan, China, tanggal 1 Desember 2019 yang lalu. Sejak saat itu wabah ini telah berkembang menjadi pandemi global dan mengubah wajah dunia kita ini. Kita hidup di tengah-tengah kancah peperangan melawan virus yang tidak kasat mata atau tidak kelihatan. Bahkan dalam banyak kasus orang pembawa virus corona ini tidak menunjukkan gejala-gejala yang dapat kita lihat dari luar tubuhnya. Dan ditambah lagi belum ada vaksin yang dibuat. Dan karena itu isolasi atau karantina diri telah menjadi cara utama untuk melawan infeksi ini. Hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi dan berlindung dari serangan penyebaran virus corona ini. Masyarakat harus sudah mulai membiasakan diri hidup bersama virus corona yang berisiko tertular. Di dalam doa terakhir Tuhan Yesus sebelum ditangkap, di Injil Yohanes 17 ayat 15 dan 16, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak meminta supaya Engkau Bapa mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Mengapa demikian doa Tuhan Yesus? Ya, karena Tuhan Yesus ingin kita umatnya, murid-muridnya, menjadi garam dan terang dunia. Kita tidak mungkin bisa menjadi garam dan terang dunia jikalau kita tidak masuk atau terkoneksi dengan dunia. Tetapi Yesus meminta kepada Bapa untuk melindungi kita, murid-muridnya, daripada yang jahat atau mara bahaya. Di Alkitab ada beberapa metafora atau kiasan untuk menggambarkan perlindungan Tuhan kepada umatnya. Salah satunya ada di kitab Mazmur 91 ayatnya yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kepak sayap burung yang sering dipakai sebagai kiasan atau perumpamaan adalah sayap burung Raja Wali. Bentang sayap Raja Wali dapat mencapai hingga 2,5 meter. Memungkinkannya mencapai kecepatan 65 km per jam ketika terbang. Dan 160 km per jam saat menyelam atau menukik menyambar mangsanya. Berat otot dadah yang menggerakkan tulang sayapnya yang super kokoh itu bisa mencapai 25-35% dari keseluruhan berat badan Raja Wali. Luar biasa ototnya itu ya. Sayap burung merupakan contoh luar biasa dari rancangan Tuhan. Sayapnya memiliki bagian yang licin dan bagian yang lembut. Bagian yang licin memiliki semacam tulang keras dengan kait-kait mungil yang terjalin seperti resleting pakaian. Bagian yang lembut menjaga burung tetap hangat. Dua bagian sayap itu melindungi burung dari terpaan angin dan hujan, terutama bagi kebanyakan anak burung yang masih kecil, yang hanya punya bulu lembut dan sayap mereka belum tumbuh sepenuhnya. Saya akan menyampaikan 3 makna kalimat, yaitu under the shadow of God's wings, di bawah naungan atau bayang-bayang kepak sayap Tuhan, yang sering kali muncul di kitab Mazmur maupun di kitab-kitab lainnya. Apa makna atau artinya under the shadow of God's wing? Berada di bawah naungan atau bayang-bayang kepak sayapnya Tuhan. Dari Mazmur tadi itu yang telah kita baca, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di negara kita yang subur dan banyak pohon tanaman hutan tropisnya,
menyebabkan suhu udara cukup sejuk dan banyak tempat atau pohon untuk kita berteduh. Sebaliknya dengan keadaan di Timur Tengah yang berupa padang gurun gersang, kering dan panasnya sangat ekstrim. Sinar mataharinya terasa begitu terik, menyengat, sehingga yang kita lakukan adalah berteduh di bawah pohon yang ada sebisa mungkin. Ketika kita ada di bawah naungan atau bayang-bayang pohon, maka suhunya terasa amat berbeda, terasa lebih segar dan sejuk. Ya, untuk supaya dapat berada di balik bayang-bayang suatu pohon atau payung yang kita gunakan, maka kita harus berada di dekat pohon atau payung tersebut, sehingga kita terlindungi dari teriknya matahari yang begitu menyengat kulit kita ini. Demikian juga yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Musa sewaktu mereka berjalan puluhan tahun di padang gurun. Mereka harus berada dekat dengan bayangan tiang awan yang menaungi mereka. Bukan tiang awan yang mengikuti kemana bangsa Israel mau melangkah, tetapi bangsa Israel lah yang harus berjalan, mengikuti dan mendekat, mengejar bayang-bayang tiang awannya. Kalau mereka tidak mau mati kepanasan di suhu udara sangat ekstrim panasnya di siang hari. Jadi makna pertama dari hidup di bawah naungan sayap Tuhan adalah kedekatan, hidup yang dekat, keintiman, dan perlindungannya memberikan kita kesegaran, kesejukan, dan ketenangan bagi kita. Kalau Anda ingin memperoleh kesegaran roh Anda, jiwa Anda, ketenangan, kesejukan dalam hati Anda, jangan jauh-jauh dari Tuhan kita atau hadiratnya. Saya pernah diminta untuk membawa rombongan hamba-hamba Tuhan melakukan perjalanan dari ibu kota Yordania, yaitu kota Aman, menuju ke kota Petra, menapak tilas perjalanan bangsa Israel memasuki kota Yeriko. Ya. Jarak 250 km itu ditempuh oleh bis kami selama kurang lebih 4 jam dengan melewati 3 padang gurun besar, yaitu padang gurun Amon, Moab, dan Edom. Di sepanjang perjalanan pemandangannya hanya padang gurun yang gersang, kering, dan panasnya, wah, luar biasa menyengatnya. Di tengah-tengah perjalanan, kami berhenti di sebuah tempat rest area untuk beristirahat, berteduh, dan makan siang di situ. Itulah makna pertama dari hidup di bawah naungan sayap Tuhan. Seperti kita sedang berada di sebuah rest area yang menyegarkan, menyejukkan, dan tempat kita berlindung dari cuaca yang ekstrim. Dan itulah pula cara Tuhan melindungi kita dari dunia yang jahat ini, untuk menjawab doanya Tuhan Yesus. Jadi jangan jauh-jauh dari naungan hadiratnya Tuhan. Amin. Dan sekarang makna yang kedua dari hidup di bawah naungan sayap Tuhan. Orang-orang Israel yang hidup dalam perjanjian lama memahami istilah kepak sayap Tuhan itu merujuk kepada sayap kerubim. Ada 2 malaikat kerub, ya, yang berada di atas tabut perjanjian. Dari semua perabot di dalam bait suci, tabut perjanjian adalah perangkat yang paling suci dan diletakkan di ruang maha suci. Terdapat 3 benda yang disimpan di dalam tabut perjanjian, kotak itu ya, yaitu 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan yang Musa terima itu. Yang kedua, buli-buli emas berisi mana. Dan yang ketiga, tongkat Harun yang pernah bertunas. Ketiga benda ini melambangkan pemberontakan kita manusia. Misalnya, 2 loh batu berisi 10 perintah Tuhan itu melambangkan penolakan manusia terhadap standar hidup dari Tuhan. Ada 10 perintah di situ. Yang kedua yaitu mana yang Tuhan kirimkan tiap pagi untuk orang Israel itu. Melambangkan penolakan manusia terhadap penyediaan Tuhan. Mereka pernah memberontak melawan Tuhan.
Dan ketiga itu tongkat Harun. Itu melambangkan pemberontakan manusia ya terhadap kepemimpinan yang diurapi Tuhan. Bani Korah ya, mereka memberontak melawan Musa dan Harun waktu itu. Tabut perjanjian ini diberi penutup yang dibuat dari emas utuh yang ditempa, yang dinamakan tutup pendamaian, atau dalam bahasa Inggrisnya mercy seat, atau takhta kemurahan. Di atas takhta kemurahan inilah kerubim itu berada dengan sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian atau takhta kemurahan itu. Dulu setahun sekali imam besar masuk ke ruang maha suci untuk memercikkan darah binatang yang tak bercacat ke atas takhta kemurahan untuk menutup dosa bangsa Israel selama 1 tahun. Sehingga penutupnya itu penuh dengan darah domba atau darah binatang. Tetapi darah Yesus domba Allah yang tertumpah di atas kayu salib cukup 1 kali untuk selama-lamanya. Darah Yesus inilah yang menutupi semua pemberontakan kita yang dilambangkan oleh ketiga benda di dalam tabut perjanjian itu. Artinya, sekali darah Yesus menutupi dan membersihkan dosa-dosa kita, maka Tuhan tidak melihat kita dalam kubangan dosa lagi. Haleluya. Jadi makna kedua dari hidup di bawah naungan sayap Tuhan adalah hidup di bawah kemurahan dan kebaikannya Tuhan. Hidup di bawah kemurahan dan kebaikannya Tuhan. Dan sekarang makna yang ketiga atau terakhir dari hidup di bawah naungan sayap Tuhan dapat kita lihat dari kitab Mazmur tadi 91 ayat yang keempat. Mazmur 91 ayat yang keempat. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ada beberapa ayat firman Tuhan di kitab Mazmur juga yang maknanya sama. Misalnya di kitab Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Tempat persembunyiannya Daud. Mazmur 57 ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Virus corona menghancurkan banyak lini kegiatan manusia. Dan biarlah kita semua memilih untuk berlindung di dalam naungan sayapnya Tuhan. Mazmur ini disusun sekitar tahun 1060 sebelum Masehi. Setelah Daud lolos dari kota Gad, dan berikutnya dia mencari pertahanan diri di Gua Adulam. Dia bersembunyi di Gua Adulam. Pemazmur di dalam doanya menyamakan dirinya seperti seekor anak burung yang masih kecil, yang secara naluri mencari perlindungan di bawah naungan sayap induknya. Setiap manusia pasti mendambakan rasa aman dan tentram. Untuk mendapatkan rasa aman ini seringkali manusia membutuhkan namanya pelindung. Ya, penjamin, pelindung. Entah itu orang yang berkuasa ataupun orang yang dianggap pintar. Kesukaran hidup dan krisis finansial memang bisa menempatkan kita dalam posisi rawan bahaya. Kita bisa kehilangan rasa aman. Kita merasa kehilangan satu demi satu apa yang kita anggap bisa menjamin masa depan kita. Alkitab menceritakan mengenai Naomi, perempuan yang mencari perlindungan di tengah kesulitan hidup karena bencana kelaparan di kampung halamannya Bethlehem. Bersama suami dan kedua anak lelakinya, ia mengungsi ke tanah Moab demi mencari perlindungan dari bencana kelaparan tersebut. Namun sesampainya di tanah Moab, bukan perlindungan yang dia dapatkan, melainkan kesusahan dan kepahitan hidup yang mendalam.
Suami dan kemudian menyusul kedua anaknya meninggal dunia di Moab, menjadikan Naomi di posisi yang tidak aman, berstatus janda, orang asing, dan tanpa keturunan. Sepertinya masa depannya juga ikut suram. Tetapi kita melihat bagaimana akhirnya perlindungan Tuhan berlaku atasnya. Perlindungan yang menaungi layaknya kepak sayap induk burung yang mendekap anak-anaknya. Naomi beserta menantu perempuannya Ruth memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Dan akhirnya kedua orang janda ini mendapatkan perlindungan bagi masa depan mereka. Rut 2 ayat 11 dan 12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan, Rut, kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Rut 3 ayat 9. Ini indah sekali ayat ini. Bertanyalah ia, Boas, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Rut seorang pengungsi dari Moab. Itu bangsa musuhnya Israel. Tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Tapi tiba-tiba ia mendapatkan tempat perlindungan. Karena kemurahan hatinya kepada Naomi, mertuanya, yang juga kerabatnya Boas. Statusnya berubah. Bukan sebagai pengungsi tanpa kejelasan secara hukum lagi. Bahkan dia statusnya naik semakin tinggi menjadi istri Boas. Haleluya. Yang menjamin Rut, yang melindungi Rut, yang memberi status hukum yang jelas adalah Boas. Waktu saya tinggal di luar negeri, saya ingat kisah seorang mahasiswa Indonesia yang diharuskan pulang ke Indonesia oleh pemerintah setempat. Namun ia tidak mau pulang. Ia masih mau kuliah sambil bekerja di sana. Maka ditempuhlah jalan, yaitu menikahi orang asli negara tersebut. Orang bule. Sehingga statusnya ia menjadi suami dari perempuan asli negara tersebut. Sejak itulah ia tidak perlu lagi bersembunyi dari kejaran petugas imigrasi. Karena sudah mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Bahkan ia akhirnya bisa menjadi warga negara tersebut. Itulah makna ketiga hidup di bawah kepak sayap Tuhan. Kita hidup dalam perlindungan dan jaminan Tuhan. Amin, haleluya. Status kita berubah menjadi anak-anak Tuhan dan anak-anak raja. Kita tidak perlu takut dan sembunyi lagi. Karena semua hutang dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Hiduplah dalam perlindungan, kemurahan, dan kemuliaan sebagai anak-anak raja. Amin. Mari kita berdoa dan sekaligus menyambut persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Hidup dalam naungan kepak sayap Tuhan. Kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang setia menemani kami. Tuhan yang mengangkat kami. Kami ingat kami berasal dari mana Tuhan. Dari lumpur dosa yang dalam Engkau rela berkorban buat kami. Engkau menutupin semua dosa kami, pemberontakan kami dengan darah-Mu sendiri. Sehingga Allah Bapa melihat darah-Mu, darah domba Allah. Sehingga Allah Bapa tidak bisa lagi melihat dosa pemberontakan kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat korban-Mu kayu salib Bapa. Biar kami semua hidup senantiasa di bawah naungan sayap-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, jaminan-Mu, darah Yesus.
ada naungan hadirat Tuhan yang menyegarkan roh kami, yang meneduhkan gelombang badai hidup kami, dan memberi kami ketenangan dan kedamaian senantiasa. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami ingat setiap kali kami makan minum tubuh darah Yesus, bahwa kami diciptakan ulang oleh Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu di kayu salib. Ampuni dosa kami ya Tuhan, karena dosa menghalangi berkat Tuhan masuk dalam hidup kami. Tapi pengakuan dosa kami membuka keran darah Yesus untuk menyucikan, membersihkan, menutupi, menghapus semua dosa dan segala kelemahan kami, pemberontakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bila Kau menguduskan roti dan anggur yang kami minum, di sumber-sumber makanan minuman, tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami bersekutu melaluinya dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami sambut berkat-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang sudah siap, kita siapkan, kita angkat, kita pegang, kita angkat roti tinggi-tinggi yang melambangkan tubuh Kristus. Haleluya. Inilah mana, ya, mana ini roti hidup dari surga yang beri kita hidup yang baru, tubuh yang baru, tubuh jiwa roh yang baru. Haleluya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Segala tubuh penyakitan, tubuh yang mengandung apapun juga virus, di dalam nama Yesus. Percayalah, kalau waktu kita makan roti ini, kita menikmati, kita hidup dalam tubuh yang baru, tubuh Yesus yang sehat dan luar biasa. Dengar firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Pada malam waktu Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, bersyukur atasnya, dipecahkan roti, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan, yang diremukkan, yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Jemaat yang Allah kasih pada saat ini, apakah Anda percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi, kita syukuri atasnya ini, titik kontak kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama dengan percaya sambil ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Nah, sekarang siapkan minuman, anggur atau yang berwarna merah, atau teh juga boleh. Kita angkat tinggi-tinggi cawan ini dan dengar firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jemaat yang Allah kasih pada saat ini, apakah Anda percaya bahwa kita hidup dalam perjanjian baru karena darah Yesus? Ini merupakan titik kontak kita untuk bersekutu dengan darah Yesus, perjanjian baru. Amin. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama dengan percaya, sampai kita ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Kita bersyukur buat kebaikannya Tuhan. Kita bersyukur buat korban Yesus kayu salib yang memberi kita naungan sayap yang kuat, yang memberi kita tempat perlindungan, kubu pertahanan, tempat kita bersembunyi dari badai apapun juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat jaminan-Mu, perlindungan-Mu bagi semua kami anak-anak-Mu, pemeliharaanmu, penyediaan-Mu bagi setiap kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mau terus ikut Engkau sampai selama-lamanya. Bersama-Mu ya Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananmu yang teguhkan.
Mari kita semua angkat tangan kita. Haleluya. Buka hati kita, tengadah ke atas. Karena sumber pertolongan kita dan berkat kita berasal dari Tuhan. Haleluya. Hidup di bawah langit yang terbuka, di bawah segala berkat rohani, jasmani, kemurahannya Tuhan, kebaikannya Tuhan akan melimpah memenuhi hidup kita semuanya. Haleluya. Kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada anak kecil sebelahnya, boleh tumpangkan tangan Anda kepada anak-anak kalian, taruh berkat di kepala orang benar ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan selalu melindungi hidupmu. Setiap hari Tuhan selalu menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kau sampai selama-lamanya. Keluar masuk rumahmu, keluar masuk pabrikmu, keluar masuk tambakmu, proyekmu, kampus sekolahmu, kantor, usaha pekerjaanmu disertai dengan berkat keberhasilan, keberuntungan, dan kemenangan senantiasa menyertai langkah hidupmu. Digemburkannya tanah usaha ladang usahamu, disuburkannya hasil panenmu, dibuatnya kau bersuka cita, bersorak-sorai karena Tuhan baik bagi hidupmu. Kesehatanmu, umur yang panjang, kebaikannya dan kemurahannya Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Di dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, memberkati engkau, anak-anakmu, cucu-cucumu, cicitmu, semua diberkati, dipelihara Tuhan, sehat semuanya di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Telah selesai ibadah kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.